Mas Riko, aku mau nanya. Jadi aku beberapa waktu lalu itu sempat looping. Dulu kan masalah relationship tuh jadi masalah utama buat aku ya, gitu, sehingga itu mempengaruhi pekerjaan dan lain-lain. Dulu aku berpikir bahwa tak beresin dulu kerjaan supaya aku bangkit dari kebangkrutanku gitu, sehingga terus aku memutuskan untuk menyelesaikan masalah keluarga gitu ya, hubungan relationship dengan suamiku dulu. Tetapi pada saat memutuskan yang sebaliknya gitu kan, terus habis itu ngobrol sama Mas Riko, pada saat itu sudah selesai, itu memang kabeh melo IAB Mas. Artinya secara pekerjaan, secara keuangan itu berangsur-angsur membaik gitu ya. Jadi kayak bonus yang ke Amsterdam itu tiba-tiba dikasih yang seperti itu, tanpa effort, tanpa apapun lah itu seperti itu. Nah kemarin beberapa hari yang lalu tuh aku ketemu dengan laki-laki gitu kan, dan aku ada rasa takut untuk memulai sesuatu karena aku di looping gitu Mas. Nah itu kadang cuma melihat chatnya aja, padahal nggak ada apa-apa sebenarnya, tapi sok sing ke mangkel kudu ngamuk kudu yo udah nggak ada apa-apa. Itu chatnya juga bukan sesuatu yang serius atau apa kayak dulu, zaman dulu misalnya aku sama suamiku yang dulu tuh melihat yang mesra lah atau apa, itu enggak gitu. Tapi kok kayak tiba-tiba terbersit sesuatu yang gejolak yang pengen marahnya sampai kayak gitu loh Mas. Ketakutanku untuk ada di posisi yang seperti yang sebelumnya. Nah itu kudu apa ya Mas? Ini kan hasilnya kan solusinya tuh selalu sama. Kayak dulu masalah sama finansial, yang sama lakukan apa? Disadari kan? Sama, solusinya sama. Nah kesalahan orang tanyanya gini, Mas masalahku ini udah selesai nih ya, yang relationship nih, biasanya gitu. Nah ini setelah relationshipku baik, ada satu masalah nih yang belum selesai, masalah finansial. Solusinya gimana? Solusinya sama, ya sama lakukan ya apa yang sama lakukan sebelumnya kan gitu kan? Selesai kan? Nah waktu dulu kan finansial bermasalah, kemudian disadari finansial membaik, sama-sama terhubung ke Amsterdam, berarti kan udah selesai kan? Nah, sekarang ada topik lain nih, topik lain terkait relationship. Harusnya kita tahu kalau solusinya sama kan? Nah kenapa kok tidak dilakukan hal yang sama? Kenapa tidak disadari? Sudah disadari, iya Mas Riko, sudah disadari. Sudah disadari Mas Riko. Tapi ada sesuatu yang muncul gini, semakin tak sadari gitu kan, iki tambah kok delok fotonya kok tambah makal ya, kayak gitu loh. Disadari iya, gak ono apa-apa delok fotonya tuh orang-orang tambah nangis gitu, padahal nggak ada apa-apa tapi nangis-nangis dewe kayak gitu. Nah itu proses kesadarannya itu harus yang gimana gitu. Oke, jadi gini, bisa jadi di awal itu sensasinya kerasa ringan, tapi ketika disadari ternyata itu intens, meninggi. Iya. Misal dari skala 2, ketika tak sadari kok jadi 5. Nah ketika udah mulai naik, sama mulai takut, ya kan? Iya. Dia nggak sampai lanjutin. Iya, jadi kayak langsung kayak mau kabur aku gitu. Wes gak usah wes gitu, akhirnya tak putusin sendiri kan. Kalau gitu. sebelumnya kan memang grafiknya udah tinggi kan, skalanya udah 10 kan, udah kerasa nggak enak kan. Kemudian disadari dia langsung turun. Nah kali ini grafiknya beda, dari misal skala 2 sama disadari, ketika disadari lo kok mulai naik. Nah sama takut. Iya. Akhirnya berhenti, harusnya diterusin. Kalau sampai terusin dia akan naik dulu mungkin ke skala 8, kemudian baru turun. Beberapa hari yang lalu aku tak terus Mas Riko, sampai aku muntah dan ulu hati wis gak ono rasanya itu, sampai yang pahit. Tak terusin sampai titik itu. Udah selesai, terus habis itu pada saat itu kayaknya sudah selesai, menurutku kayaknya udah selesai. Ternyata pada saat tertentu udah nggak ada nih kejadiannya kan udah berlalu, udah beberapa hari udah berlalu. Aku cuman WA-an tok, lihat fotonya tok, itu selesai mau mangkel gitu loh. Nah itu masuk di level yang gimana? Ya tinggal disadari lagi. Intinya adalah ketika sampai bilang kayak udah selesai, berarti belum selesai. Kalau selesai sampai tahu itu benar-benar selesai, bukan kayak selesai. Iya kan? Ya dilanjutin menyadari perasaan yang gak enak. Tetap perlu dilanjutin, walaupun misal kemarin kita nyadarin, misal sampai angka 2.
Kemudian karena nggak disadari sampai 0, mungkin dia meningkat lagi ke angka 5, nggak apa-apa. Hari ini disadari lagi, besok disadari lagi, lama-lama ya selesai. Tapi kalau mau selesai cepat ya disadari 1 hari sampai benar-benar sampai angka 0. Bahkan biasanya nggak perlu 1 hari sih, mungkin 10 menit. Kalau total terbuka ya. Nah, tapi kalau mau pelan-pelan ya nggak apa-apa, it's okay juga. Di titik tertentu itu sampai nggak bisa jaga jarak karena larut kan. Nangisnya kadang sampai larut, lali kadang Mas Riko. Itu yang membuat prosesnya mungkin lebih lama ya, karena mengikuti kesedihan kayaknya seneng ya nangis sampai kayaknya kan gitu, ada euforia bahwa puas nih nangis gitu kan. Padahal seharusnya pada saat sudah sadar, lapo ini mau kok tak nangis tak terusin ya kayak gitu Mas Riko ya. Yang penting perasaannya disadari. Sampai nggak harus nangis. Oke. Jadi nangis itu bukan penanda kalau sama menyadari dengan benar, belum tentu. Bisa jadi nangisnya buat lari. Jadi yang penting itu sensasinya disadari, emosinya disadari. Nangisnya itu bukan termasuk sensasi berarti? Bukan, itu aktivitas kan. Nangis itu aktivitas. Oke. Berarti yang sensasinya tetap kayak di dada panas, perut panas, rasa mau mual, itu disadari. Itu mau muntah kan pasti ada rasa yang nggak enak ya, kayak munak-munak gitu. Betul. Ya rasanya di ulu hati itu berarti ya itu yang disadari penuh ya di sana ya. Betul. Oke Mas Riko, terima kasih. Mantap. Kamu lanjut ya? Lanjut. Oh ini masalah keuangan Mas Riko. Masalah keuangan ini kan sekarang sudah ada di titik yang duit itu selalu ada, kesempatan selalu datang. Kemudian intinya kalau butuh apa-apa selalu ada, gitu ya. Sudah ada di titik itu dibandingkan dulu yang aku bingung nih mau ngerjakan apa, sampai bingung mau cari apa dan lain sebagainya. Nah sekarang tinggal bagaimana membesarkan, istilahnya kayak membesarkan wadah untuk mencapai yang dinamakan orang berkelimpahan. Orang kan nyebutnya berkelimpahan tuh berlebih ya. Kalau secara umum loh Mas, secara pandangan umum. Nah ini menurut Mas Riko gimana Mas? Ya sama kayak gini intinya. Intinya kayak orang miskin mempunyai penderitaannya tersendiri dan orang kaya memiliki penderitaan tersendiri. Kalau dari posisi penderitaan, kira-kira waktu sampai dulu masih kesulitan finansial sama sekarang penderitaannya sama enggak? Ya. Gampangannya gini guys. Iya apa ya Mas? Pencariannya masih tetap ada atau enggak? Enggak sih, berbeda. Berbeda kan? Berbeda. Lebih relax kan pencariannya, walaupun masih ada dikit. Iya. Jadi yang lebih perlu disadari itu adalah diri yang berusaha membesarkan wadah. Wadahnya itu diri kalian masing-masing. Iya. Jadi kalian perlu merelaksasi ego kalian sampai benar-benar cair, kemudian kalian sadar, oh ternyata aku udah tanpa batas, selesai. Ya. Itu kan muncul pada saat rasa itu keluar ya. Kan dulu kan gini, ya apa ya caranya pekerjaan apa yang bisa saya lakukan untuk aku dapat uang, gitu kan? Kalau sekarang pertanyaannya gimana ya caranya dapat uang lebih banyak? Gitu yang kan? Nanya itu tetap sama. Iya. Iya kan? Iya. Jadi perhatikan yang tanya. Perhatikan pertanyaannya akan mengarahkan sampai ke si penanya. Iya. Berarti itu yang disadari di sana. Prosesnya. Nggak perlu jawab, pertanyaannya nggak perlu jawab, dihadapi. Tipis Mas soalnya sensasinya itu kalau misalnya pengen gedein wadah dengan dulu ya. Kalau dulu kan berasa banget sensasinya kan, karena kekurangannya gede banget mungkin ya. Jadi rasa sesek, rasa marah, rasa takut, rasa bingung itu kan keluar semua. Kalau sekarang itu sudah tipis, jadi kayaknya sensasinya itu kayak nggak kerasa gitu. Kayak ada. Iya, nah itu apa ya Mas? Kayak kamuflase gitu loh Mas Riko. Kepekaan. Ya kita perlu lebih mengakui. Ya. Perlu lebih jujur lah. Makanya lebih perhatikan pikiran kita. Itu pertanyaan kan berupa pikiran, berupa kata-kata. Ya perlu diteliti pikirannya. Perlu disadari pikirannya nanti mengarahkan kita ke si penanya. Ya. Oke Mas. Ini. Ini Mas Riko, saya nyambung dari Mbak Deli yang poin terakhir ya. Kebetulan ini kan relate sama pertanyaan
teman-teman follower yang kemarin mengisi form. Kalau Mas Riko kan dulu pernah bilang, kata Mas Riko, kalau lihat orang lain beli mobil kita senang, itu berarti kita layak untuk dapat hal yang sama. Kurang lebih begitukah? Mungkin kata-katanya nggak sama persis dengan yang disampaikan Mas Riko di video. Ini pertanyaan dari Mbak Nikma di Pasuruan. Nah, yang ingin saya tanyakan Mas, kalau kita sering dihadirkan atau diperlihatkan orang-orang yang dengan kondisi kesusahan lalu kita ikut sedih, itu gimana? Kalau kita merasa senang dengan kondisi susahnya orang-orang itu gimana? Jadi dihadapkan dengan orang-orang yang kondisi sedih. Oke, jadi gini, ketika kalian bisa lihat di sosmed lah atau gampangnya tetangga kalian beli mobil, kalian pasti iri kan? Biasanya iri. Nah, orang yang iri itu adalah orang yang citra dirinya adalah merasa tidak sukses, ya kan? Orang bisa beli mobil kan di masyarakat kan didogmakan atau dinilai bahwa dia orang sukses. Nah, ketika kalian iri, berarti kan itu menunjuk ke kalian kan? Oh, berarti aku tidak sukses, dia sukses. Karena ada gap antara tidak sukses dan sukses, muncullah gapnya itu kebencian, iri. Tapi ketika kalian lihat tetangga kalian susah, konten orang susah, pengemis, karena nggak ada gap, akhirnya kalian senang. Karena setara, oh ini sama kayak aku. Tapi ketika kalian ngelihat konten orang kaya, karena ada gap ya kalian benci. Benci karena kalian ada di bawah, dia di atas. Nah, yang perlu disadari adalah gapnya, kebenciannya. Ketika kebenciannya netral, akhirnya kalian sampai di identitas utamanya, itu adalah diri yang tidak sukses. Kemudian pelan-pelan identitasnya cair, tiba-tiba kalian udah di atas. Tiba-tiba, spontan. Itu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau lebih detail tentang materi keberlimpahan, jadi Mas Riko ada kelas online yang isinya itu berupa ebook dan video, yaitu Lautan Keberlimpahan. Nanti teman-teman bisa ini ya, di video ini ada poster kuning itu, bisa diklik nanti di situ atau WA saya di 0852 304 5019. Terima kasih Mas Riko dan teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.